Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungalala Salsabila dengan NIM 434241066. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan modul 4 praktikum workshop pengembangan perangkat lunak web framework yang telah saya selesaikan sebelumnya. Dan di modul 4 ini itu berfokus pada penggunaan JavaScript, jQuery, Bootstrap, dan Data Tables. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari yang nomor satu terlebih dahulu. Untuk soal nomor satu ini, saya disuruh untuk melakukan validasi pada form menggunakan JavaScript dan juga mencegah terjadinya double submit pada tombol submit. Kemudian, langkah pertama yang saya lakukan adalah di sini saya masuk ke dalam folder barang, kemudian di file create.blade.php ini di bagian formnya itu saya tambahkan atribut required. Saya tambahkan atribut required di sini juga. Itu tujuannya supaya eh, field ini itu wajib untuk diisi. Kemudian untuk yang type submitnya ini saya ubah menjadi button karena nanti yang akan memproses ini merupakan JavaScript-nya, bukan dari HTML-nya. Dan ketika tombol ini ditekan, itu nantinya dia akan melakukan pengecekan menggunakan fungsi check validity dan juga report validity. Check validity ini adalah function itu digunakan untuk memeriksa apakah input ini sudah terisi dengan benar atau belum. Kalau report validity ini digunakan untuk menampilkan indikator apakah field ini masih kosong atau tidak. Dan di sini saya ubah ketika tombol submit itu ditekan, maka tulisannya akan loading. Dan di sini ketika tombol submit itu ditekan, artinya kan ada proses yang sedang berjalan. Jadi untuk menghindari double submit itu saya nonaktifkan sementara tombol submit dan akan aktif lagi setelah prosesnya sudah selesai atau sudah terkirim datanya. Dan kalau sudah terkirim, nanti tulisan loading ini juga akan berubah menjadi submit lagi. Nah, saya coba testing lagi di sini di menu barang. Sebentar. Nah, di menu barang ini saya coba tambahkan barang. Misalnya ini, saya coba kosongi dulu harganya, kemudian saya klik simpan. Maka di sini akan muncul please fill out this field. Artinya field ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka prosesnya tidak akan jalan atau tidak akan terkirim datanya. Nah, ini saya coba isi harganya misalnya 90.000. Nah, berubah jadi loading dan data berhasil ditambahkan. Ini bawah sendiri.
Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, saya diminta untuk membuat tabel HTML yang menampilkan data yang sudah diinput oleh user atau pengguna. Nah, saya di sini membuat file baru bernama tabel strip html.plot.php. Di sini ada dua bagian utama, yaitu form inputnya dan juga tabelnya. Di sini ada JavaScript-nya yang digunakan untuk menampilkan pada tabel. Contohnya ini confront sama dengan dokumen.get elementary by ID, artinya itu ambil elemen HTML dengan ID form barang, kemudian disimpan di variabel form. Langsung saja saya testing di sini pada menu tabel HTML barang. Misalnya, resep masakan. Ini harganya saya kosongi dulu. Nah, ini akan muncul seperti ketentuan pada soal nomor 1. Ya, ini harus diisi. Kalau tidak, tidak akan diproses. Misalnya saya isi di sini 18.000. Submit. Maka akan muncul pada tabelnya di sini. Nah, untuk yang nomor 2, yang data tables, itu saya membuat lagi file baru bernama tabel strip data tables.plate.php. Sama, di sini ada dua bagian utama, yakni formnya dan juga tabelnya. Cuman di sini itu bedanya adalah kita pakai library tables. Ada jQuery, ada data tables ini. Yang dimana bedanya nanti kalau ada search-nya. Jadi kita langsung testing aja. Di menu tabel, data tabel barang. Ini contohnya. Nah, penampilannya tuh seperti ini. Ada search-nya, ada show-nya. Contoh misalnya majalah Bobo 25.000 misal. Submit. Nah, ini akan muncul di sini. Ini kalau datanya banyak, kita bisa search pakai fitur ini. Dan untuk nomor 3 itu saya disuruh untuk menambahkan fitur edit dan juga delete, itu menggunakan modal. Nah, di sini. Edit dan juga delete. Itu menggunakan modal. Pertama, itu saya akan membuat kursor itu menjadi pointer sehingga pengguna itu tahu bahwa barang, baris barang itu bisa diklik. Kemudian saya membuat modal menggunakan Bootstrap. Modal ini digunakan untuk membuat form ketika pengguna ingin melakukan edit atau delete data.
Langsung saja saya testing, misalnya saya klik ini. Nah, ketika misalnya saya ubah harganya jadi 30.000, ubah, harganya akan berubah. Dan kalau kayak saya klik hapus, maka datanya akan terhapus. Seperti itu. Untuk yang soal nomor 4 itu, saya membuat lagi file baru bernama select strip kota.plate.php. Nah, di sini saya diminta untuk menampilkan 2 card. Card pertama itu pakai select biasa, yang kedua itu pakai library library select. Nah, kalau select yang pertama itu nanti dia pengguna akan memasukkan nama kota dan menekan tombol tambahkan, nanti otomatis yang diinputkan itu akan muncul pada drop-down. Nah, kalau yang select kedua ini nanti kita pakai jQuery, CSS select, dan juga JavaScript select. Nanti kalau pengguna itu menginputkan nama kota misalnya, nanti di drop-down-nya juga akan tampil dan juga nanti ada fitur search-nya. Langsung saja saya testing di menu select kota. Ada 2 card, ini yang select biasa, ini yang tanpa library. Misalnya saya masukkan kota Jakarta, tambahkan, maka di drop-down-nya akan muncul kota Jakarta. Saya pilih, maka kota terpilih Jakarta. Kemudian di select 2 ini saya pakai library. Misalnya saya masukkan kota Surabaya. Kan, maka di drop-down-nya akan muncul Surabaya dan di sini juga ada fitur search. Bisa saya tulis di sini Surabaya. Akan muncul kota Surabaya. Misal di sini ada kota Bandung. No result found. Karena di drop-down tidak ada kota Bandung. Seperti itu. Terima kasih, semoga penjelasan saya lengkap dan juga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.